Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil, Zat yang menggenggam hidup dan kehidupan kita, Zat yang hanya kepadanya kita menghambakan diri kita, Zat yang hanya kepadanya kita memohonkan pertolongannya. Sungguh karena nikmat dan karunia-Nya lah kita di siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 1978 ada seorang penulis buku, judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, bernama Michael Hart. Dalam buku beliau ini secara objektif beliau menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Ketika beliau menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan di dunia ini, sontak menimbulkan kontroversial. Kritikan-kritikan tajam diarahkan kepada Michael Hart. Bahkan ahli sejarah pun mempertanyakan, dengan alasan apa Michael Hart menempatkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling berpengaruh, yang menempati ranking pertama dari 100 tokoh manusia berpengaruh. Dengan tenang Michael Hart menjawab bahwa kenapa Michael menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling berpengaruh dan mendapatkan ranking pertama dari 100 tokoh itu. Beliau mengatakan Muhammad layak mendapatkan predikat itu karena Muhammad manusia yang sukses menghantarkan dunia ini ke arah perubahan yang lebih baik, baik dari sisi keagamaan, pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Itu yang kemudian menjadi argumentasi Michael Hart kepada orang-orang yang kemudian bertanya dengan alasan apa Nabi Muhammad itu diurutkan pada urutan pertama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata Michael Hart
Beliau bukan hanya sekedar sukses berdakwah menghantarkan umat yang sekarang itu diikuti hampir 1 miliar lebih umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mampu membangun dunia bisnis yang begitu luar biasa gemilangnya. Dan ini yang tidak pernah ditulis oleh para ulama-ulama tentang kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis. Para ulama-ulama banyak menyibukkan menulis tentang bagaimana riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelahiran beliau, tentang dakwah beliau, tapi jarang sekali ditulis tentang sejarah bagaimana Rasulullah membangun bisnis yang gemilang, yang kemudian menjadi catatan sejarah sebagai pembisnis sukses di zaman itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam catatan sejarah, beliau memulai kesuksesan membangun kerajaan bisnis beliau itu di usia 25 tahun. Bahkan investor terkenal saat itu yang kemudian menjadi istri beliau, Siti Khadijah, berdua mampu membangun kerajaan bisnis. Bahkan beliau bukan hanya di Mekah, di Madinah, tapi di luar itu. Mereka bangun kerajaan bisnis itu di Yaman, di Basrah, di Habasa yang sekarang Ethiopia. Jadi hampir kerajaan bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melebar luas, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah terkenal menjadi pembisnis yang ulung. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang penulis buku Rasulullah Business School, Dr. Laude, menceritakan tentang bagaimana kesuksesan bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia mampu membangun kerajaan bisnisnya begitu luar biasa. Dalam beberapa riwayat, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun bisnisnya menjadi kerajaan bisnis yang sangat terkenal. Pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terapkan dalam berbisnis adalah as-sadiqatu bitauhidillah. Di dalam berbisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan prinsip di dalam berbisnis adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Ini yang dalam bukunya Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas menyebutnya dengan as-sadiqatu bitauhidillah. Menjadikan prinsip di dalam hidup dan berbisnis adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Maka kalau ini sudah menjadi landasan dalam kehidupan seseorang yang ketika dia berbisnis, di mana Allah menjadi sandaran vertikal dalam kehidupannya, maka di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada lagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi resah gelisah. Tidak ada lagi pesimis dalam dia membangun dunia bisnisnya. Kenapa? Karena dia yakin dengan sandaran yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah yang barangkali menjadi renungan buat kita. Ketika ada seorang ulama besar bertemu dengan seorang anak muda yang sibuk berbelanja. Diperhatikan oleh seorang ulama ini bagaimana anak muda ini berbelanja begitu banyaknya belanjaannya. Lalu ulama ini bertanya, "Hai anak muda, begitu banyaknya belanjaanmu hari ini. Untuk apa kau belanja sebanyak ini?" Anak muda ini menjawab, "Tuan, saya berbelanja ini untuk kebutuhan musim peceklik nanti suatu saat. Maka majikan saya mempersiapkan belanjaan ini begitu banyaknya karena kita harus mempersiapkan ke depan." Lalu ulama ini mengatakan, "Ini bukan punyamu, bukan tuan. Ini punya majikan saya. Saya hanya seorang budak yang dipekerjakan untuk berbelanja barang-barang ini karena masa ke depan akan menghadapi musim peceklik." Ulama ini bertanya, "Kamu tidak takut menghadapi musim peceklik esok?" "Tidak tuan." "Kenapa saya harus takut? Saya punya majikan tuan. Saya punya bos. Selama saya loyal dengan majikan saya, selama saya taat dengan majikan saya, majikan saya tidak akan meninggalkan saya dalam keadaan kelaparan."
Ulama ini begitu kagetnya luar biasa. Ya Allah, dia saja yang majikannya aja manusia begitu yakin akan hidupnya. Bagaimana dengan kita yang majikan kita Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalalu. Kenapa kita mesti harus takut menghadapi hidup dan kehidupan? Inilah pentingnya kita menyandarkan hidup itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain as-sadiqatu bitauhidillah, selalu menyandarkan prinsip berdasarkan ketauhidan. Yang kedua, bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses pada saat itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menanamkan kejujuran dalam setiap bisnisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin sebagaimana apa yang beliau sabdakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu bersikap jujur, karena kejujuran itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kalian, dan kebaikan itulah yang akan menghantarkan kalian dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun bisnis bersama dengan investornya Siti Khadijah, betul-betul berdasarkan kejujuran yang beliau lakukan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun bisnisnya dengan bersikap amanah. Dan itu betul-betul dia pegang prinsip. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah di dalam Al-Qur'an itu mengutarakan janjinya kepada kita manusia, di mana kita pernah melakukan perjanjian kepada Allah. Di dalam surah ke-33 dalam Quran ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard." Sungguh kami pernah menawarkan amanah itu, kata Allah, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal. Allah pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tapi fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka menolak amanah yang dibebankan kepada mereka. Wa asfaqna miha, dengan alasan takut mereka berkhianat dengan amanah itu. Wa hamalahal insan, maka manusialah yang kemudian menanggung amanah itu. Itulah yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa beliau kemudian sukses membangun kerajaan bisnis pada saat itu? Karena yang dia lakukan adalah bersikap amanah dalam menjalankan roda perusahaan beliau. Yang ketiga, yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun network, jaringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bisnis yang beliau munculkan, tapi bagaimana membangun jaringan, membangun klien. Karena itu yang akan menjadi kekuatan besar dalam usaha beliau. Nah, ini yang dalam bahasa agama seringkali kita sebut dengan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asri falyasir rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, dan siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimah, maka hendaklah bangun silaturahim itu. Maka di dalam Al-Quran Allah malah mengapresiasi. Di dalam surah Ar-Ra'd misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan suatu saat nanti di yaumul qiyamah Allah akan mempersiapkan sebuah surga yang begitu indah, yang Rasulullah menggambarkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at ala khatara ala qalbil basar. Yang begitu indahnya surga itu yang disebut dengan jannatu adn, yang Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bagaimana Allah mengapresiasi nanti kepada hamba-hambanya di mana mereka masuk surga bersama-sama dengan keluarga besar mereka. Siapa mereka? Orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yasuluna bih, orang yang gemar bersilaturahim dalam kehidupan dunia. Maka siapa orang yang ingin disilaturahimkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, maka bersilaturahimlah dalam kehidupan dunia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Bukan hanya sekedar beliau membangun bisnis, tetapi juga membangun
hubungan dengan sesama. Ini yang menjadi kekuatan beliau di dalam kemudian membangun sebuah peradaban di Madinah, menjadi peradaban yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para sejarah tentang bagaimana bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia mampu membangun kerajaan bisnisnya dengan begitu gemilang dan kemudian menjadikan salah satu alasan kenapa Michael Hart menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang berpengaruh dalam kehidupan di dunia ini karena kesuksesan beliau dalam membangun bisnis. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua agar kita mampu mencontoh dan menteladani bagaimana keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun kerajaan bisnisnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabur rahmah wa abwabun ni'mah wa abwabur rizqi wa abwabus sihah wa babal afiyah wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.